Kita semua mewujudkan good and clean governance, bersih pemerintahan yang bersih melayani. Kita juga sedang menggalakkan gerakan Mamasa berliterasi. Saya merindukan setiap sekolah dan madrasah di samping perpustakaan ada pojok-pojok literasi. Mungkin juga kafe-kafe ada pojok-pojok literasi untuk membangun kesadaran berliterasi. Bahwa semakin tinggi literasi suatu bangsa, semakin mudah kita membangun demokrasi. Hanya dengan literasi yang tinggi, demokrasi bisa tegak di sebuah daerah. Fasilitasi pasar murah untuk ketahanan pangan. Keempat, kita juga punya pembangunan posyandu ceria untuk mengurangi angka stunting, pernikahan usia dini, dan seterusnya. Saya dengar dari kepala dinas sekarang angka stunting sudah menurun. Tolong dihitung secara cermat. Saya kepengen selama saya menjadi bupati angka stunting turun drastis di Kabupaten Mamasa. Kelima, kita juga ada gerakan Mamasa Asri. Saya mendengar banyak sekali kisah-kisah bahwa Mamasa adalah kota kembang. Dulu Mamasa adalah kota yang bunga-bunganya banyak, dan di kota ini juga ada lebih 400 anggrek. Dan hari ini kita akan launching karya Pak Andre, seorang guru di Mamasa, yang menulis 400 anggrek yang ada di Mamasa. Judulnya Ensiklopedia Anggrek Mamasa. Dari 400 baru 200 yang punya nama, dan dari 400 ada 7, kurang lebih 7 yang endemik, yang hanya di bumi Kondo Sapata. Bukunya sudah selesai, sudah dijamin, sudah dicetak sedikit, kemudian lengkap dengan foto yang bagus, berwarna, kemudian di situ ada keterangan nama Latin setiap anggrek dan habitus anggrek itu. Anggrek itu hidupnya dari mana, dari semak belukar, dari pohon dan sebagainya, ada semua lengkap di situ. Yang keenam, kita akan optimalisasi peran BUMDes. Ada 168 desa di sini, ada sekian 22 BUMDes, dan kita akan aktifkan sekarang juga. Yang ketujuh, kita akan sedang ada gerakan Mamasa Kota Agrowisata. Saya selalu mengatakan kepada OPD dan ASN dan masyarakat kita bahwa membangun Mamasa jangan hanya melihat Mamasa dan sekitarnya, lihat IKN yang sedang dibangun di sana. Orang-orang kaya, orang-orang berduit akan buang uang di Mamasa. Sedikit lagi. Yang kedelapan, kita sedang pengembangan smart farming dan gerakan petani milenial. Ini juga saya sudah ke desa-desa dan sudah banyak orang yang ingin tanahnya ya mulai 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, 6 hektar, 10 hektar, 20 hektar. Kepengen ingin ada gerakan menanam di Mamasa. 9, kita menggalakkan rebranding Mamasa sebagai kota kopi. Sudah ada tanahnya di sana. Pak Sekda Provinsi sudah mengecek. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan membuat museum kopi yang pertama di Indonesia. 10, pembangunan pusat kerajinan dan ekonomi kreatif UMKM. Saya banyak mendapatkan masukan tentang ini, dan gedung PKK kita sedang renovasi, dan itu nanti menjadi destinasi untuk kerajinan dan membesarkan UMKM di Mamasa. Yang ke-11, pengembangan seni budaya dan masyarakat Mamasa. Saya selalu mengatakan kepada siswa-siswi kita, sebuah bangsa yang besar adalah mereka yang memiliki networking, intellectual networking dengan leluhurnya. Tidak ada bangsa di Eropa atau di Amerika, dimanapun, pasti mereka punya intellectual networking dengan leluhur. Semakin jauh kita menarik kepada leluhur kita,
semakin melesat anak panah itu untuk kita ke depan. Beberapa program di atas sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa untuk memperkuat ekonomi, salah satunya adalah dengan industri hilirisasi. Penerapan industri hilirisasi Kabupaten Mamasa disesuaikan dengan potensi yang ada, yaitu sektor pertanian dan potensi pariwisata. Hasil-hasil pertanian masih berupa material kita olah menjadi produk turunan akhir yang bertujuan mengoptimalkan benefit. Oleh karena itu, kita perlu memberikan atensi yang lebih pada sektor pertanian yang dimulai dari desa. Maka disinilah peran BUMDes sangat diperlukan, karena kekuatan daerah yang sesungguhnya berada di desa. Sehingga mewujudkan pembangunan yang kuat harus dimulai dari desa dengan menggerakkan sendi-sendi ekonomi berbasis komunitas. Selain 11 hal tersebut, yang tidak kalah penting adalah tetap menjaga situasi dan kondisi yang kondusif sebagai persyaratan utama dalam aktivitas pembangunan ekonomi, terutama memberikan rasa aman kepada investor untuk nyaman berinvestasi di Mamasa. Bapak Gubernur, hadirin yang saya hormati, inilah hal-hal pokok yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia yang telah bekerja tidak lebih dari 1 bulan. Bu Herlin mohon berdiri, ini ketua panitianya. Pak Sekretaris pada Melo mohon izin untuk berdiri. Ibu Cynthia Bendahara, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan berupaya dengan sungguh-sungguh, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya, sehingga rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamasa ke-22 dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, jika ternyata dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan keterbatasan, dengan segala kerendahan hati, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang tetua kita, lenten lemo lekba matin, iko kela mualai, ika kela mokako. Kami serahkan kepada ibu bapak sekalian, terserah diambil atau tidak, sudah inilah yang terbaik. Dirgahayu Kabupaten Mamasa, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberkati dan melimpahkan rahmat atas seluruh langkah juang kita untuk Denyu Mamasa yang bersih melayani, sehingga kita bisa mewujudkan Mamasa bangkit lebih kuat sebagai legasi atau warisan masa depan untuk anak cucu kita. Dawu olai kusau batu mak lenggo dondong salah komani dondong teda peamu. Kalau kau sudah tahu ada bahaya di depan, jangan berjalan ke sana, karena bisa berisiko terjatuh sampai engkau tidak meninggalkan jejak. Terakhir Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengutip pidato yang sangat inspiring dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Beliau pernah mengatakan, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan bertanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada bangsamu, negerimu, dan rakyatmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Rahayu. Terima kasih.